Oke. Nilai pelanggan adalah perbandingan antara manfaat yang didapat atau diperoleh dari sebuah produk atau jasa dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat-manfaat tersebut. Misalnya kita beli pulpen 10.000, dipakai macet. Nah, itu berarti nilai pelanggannya adalah tidak baik gitu ya. Harganya 10.000 gitu ya. Orang saya beli yang 1.000-an aja udah oke ya. Masa harga 10.000 macetan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa nilai pelanggan yang tidak baik ya. Kemudian kita sudah masuk ke modul kedua. Jadi tadi itu all about strategi ya, all about pemasaran strategis itu seperti apa gitu. Berikutnya kita masuk ke analisis situasi pasar. Tadi di pemasaran strategis kita lihat bahwa strategi pemasaran itu harus didorong oleh konsumen, harus didorong oleh pasar yang dinamis. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan dalam pemasaran strategis atau membuat strategi pemasaran adalah melakukan analisis situasi pasar. Sebelum kita melakukan analisis lain, analisis harga, analisis tempat dan lain sebagainya, kita melakukan analisis situasi pasar. Nah, kalau kita bicara analisis situasi pasar, itu ada 4 hal. Yang pertama, kita perlu melakukan analisis lingkungan pemasaran. Jadi lingkungan di sekitar kita itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara lingkungan pemasaran itu ada 2 macam. Ada lingkungan yang di dalam kita atau internal, ada juga lingkungan yang eksternal. Kita juga bisa kategorikan ke ini, lingkungan yang makro dan lingkungan yang mikro. Nah, itu ya mengenai lingkungan pemasaran. Yang kedua adalah analisis pelanggan. Ya, setelah kita lihat lingkungan kita lihat ke pelanggannya seperti apa. Berikutnya adalah analisis situasi persaingan. Kita perlu juga dong, jangan cuma lihat pelanggannya, kita juga perlu lihat persaingannya seperti apa. Wah, persaingannya sudah ketat sekali. Misal ini sebuah tempat sudah pada jualan soto semua gitu ya. Masa kita juga mau memaksakan diri untuk berjualan soto gitu ya. Padahal persaingannya sudah sangat ketat sekali gitu ya. Ya boleh lah, tapi kita perlu pertimbangkan banyak hal gitu ya. Kemudian yang keempat adalah analisis potensi pasar. Potensi pasar itu apa? Kita mau lihat ini pasar ini seperti apa sih? Kemampuannya seperti apa sih? Daya belinya seperti apa sih? Kalau kita jualan ini laku nggak sih? Nah, itu adalah contoh dari analisis potensi pasar. Ya, kita masuk ke pengertian awal dulu. Apa itu analisis situasi? Analisis situasi memberikan gambaran lengkap lingkungan pemasaran saat ini maupun masa datang. Jadi analisis itu nggak cuma lihat sekarang, tapi juga kita harus mampu lihat ke depannya gimana, gitu ya. Di sekarang dan masa depan itu dilihat dalam analisis situasi ini, analisis situasi pasar ini. Nah, sifat analisis situasi yaitu dilakukan secara berkelanjutan atau ongoing proses atau continuous proses dengan ketersediaan akses informasi data yang up to date. Jadi maksudnya berkelanjutan atau continuous itu apa? Artinya informasi itu harus update. Jangan kita mau usahanya sekarang, kita pakainya data-data yang lama-lama. Boleh kita pakai data yang lama, tapi kita juga perlu memperlengkapi data yang baru, yang up to date, yang paling baru itu apa sih? Jadi kita ngerti trennya ke depan itu seperti apa gitu ya. Nah itu jadi sifat analisis situasi itu harus berkelanjutan ya. Terus seperti itu. Dengan informasi yang up to date. Kemudian ada 3 komponen lingkungan paling penting dalam
analisis situasi ini, yaitu lingkungan internal perusahaan. Yang kedua adalah lingkungan pelanggan, dan yang ketiga adalah lingkungan persaingan. Sebetulnya pelanggan dan persaingan ini bisa kita kategorikan ke lingkungan eksternal ya. Oke, kalau kita bahas sedikit tentang lingkungan eksternal yang dianalisis itu terdiri dari lingkungan mikro dan makro. Jadi kalau kita ngomong lingkungan eksternal itu ada yang mikro, ada yang makro. Kalau mikro itu contohnya apa? Contohnya itu supplier kita yang nyediain bahan baku begitu ya. Kemudian distributor kita itu termasuk mikro ya, karena kecil, lingkupnya kecil, sangat dekat dengan perusahaan kita. Kemudian pesaing, kompetitor pun juga termasuk lingkungan mikro. Kemudian retailer kita, publik ya, publik ini maksudnya konsumen lah ya. Dan sedangkan ada juga lingkungan makro ya. Lingkungan makro ini contohnya apa? Ekonomi sebuah perusahaan, ekonomi Indonesia seperti apa. Nah itu termasuk termasuk lingkungan makro. Kemudian teknologi, sosial budaya, politik, demografi, itu contoh dari lingkungan makro. Atau saya tuliskan di sini aja lah, biar lebih tuh. Saya buatkan lagi di sini ya. Jadi analisis situasi itu membahas tentang lingkungan. Nah, lingkungan di sekitar ya. Lingkungan itu dibedakan jadi dua. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, kita kalau ngomong lingkungan internal itu juga dibedakan lagi jadi dua, yaitu mikro dan makro. Nah, mikro ini skalanya kecil ya, skala lingkupnya itu lingkupnya kecil lah. Lingkupnya kecil, dekat sekali dengan kita, dengan perusahaan kita, dekat sekali dengan perusahaan kita. Misalnya apa? Misalnya pesaing kita, ya kan, dekat kan dengan kita. Kemudian supplier kita, ya, kemudian distributor kita, retailer yang jualin retail produk kita, itu termasuk yang mikro ya. Kemudian market atau pasar, konsumen kita lah gitu ya. Konsumen itu termasuk lingkupnya kecil, dekat dengan kita. Nah, kalau makro itu lingkupnya lebih besar lagi. Lingkupnya besar. Contohnya ekonomi, keadaan ekonomi gimana, keadaan politik, budaya, kemudian sosial, kemudian teknologi itu juga termasuk lingkungan eksternal ya, yang makro. Itu mempengaruhi, tapi pengaruhnya tidak secara langsung lah. Tapi kalau mikro itu langsung gitu ya. Nah, terus kemudian adalah lingkungan internal. Internal itu apa? Di dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya ini terkait dengan sumber daya atau sumber daya perusahaan. Ini baik bahan baku, kemudian tenaga kerjanya, karyawannya gitu ya. Bahan baku, tenaga kerja,